berkumpul pagi hari ini di dalam Morning Chapel. Saya juga ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 yang baru kita rayakan hari kemarin. Izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, tema saya pagi hari ini adalah KUA ya, bukan kantor urusan agama ya Bapak Ibu sekalian, tetapi karakter unggul Ayub atau kisah ujian Ayub ya. Nah, saya akan mulai dengan kisah ini. The Builder, kisah seorang penata bangunan. Yang saya bacakan kisahnya. Seorang tukang kayu bermaksud pensiun dari pekerjaannya di sebuah perusahaan konstruksi real estate. Ia menyampaikan keinginannya tersebut pada pemilik perusahaan. Tentu saja karena tak bekerja, ia akan kehilangan penghasilan bulanannya. Tetapi keputusan itu sudah bulat. Ia merasa lelah, ia ingin beristirahat dan menikmati sisa hari tuanya dengan penuh kedamaian bersama istri dan keluarganya. Pemilik perusahaan merasa sedih kehilangan salah seorang pekerja terbaiknya. Ia lalu memohon pada tukang kayu tersebut untuk membuatkan sebuah rumah untuk dirinya. Tukang kayu mengangguk menyetujui permohonan pribadi pemilik perusahaan itu. Tapi sebenarnya ia merasa terpaksa. Ia ingin segera berhenti. Hatinya tidak sepenuhnya dicurahkan. Dengan ogah-ogahan, ia mengerjakan proyek itu. Ia cuma menggunakan bahan-bahan sekedarnya. Akhirnya selesailah rumah yang diminta oleh pemilik perusahaan itu. Hasilnya bukanlah sebuah rumah yang baik. Sungguh sayang ia harus mengakhiri karirnya dengan prestasi yang tidak begitu mengagumkan. Ketika pemilik perusahaan itu datang melihat rumah yang dimintanya, ia menyerahkan sebuah kunci rumah pada si tukang kayu. Ini adalah rumahmu, katanya. Hadiah dari kami. Betapa terkejutnya si tukang kayu, betapa malu dan menyesalnya. Seandainya saja ia mengetahui bahwa ia sesungguhnya mengerjakan rumah untuk dirinya sendiri, ia tentu akan mengerjakannya dengan cara yang lain sama sekali. Kini ia harus tinggal di sebuah rumah yang tak terlalu bagus, hasil karyanya sendiri. Itulah yang terjadi pada kehidupan kita. Kadangkala banyak dari kita yang membangun kehidupan dengan cara yang membingungkan, asal-asalan, lebih memilih berusaha ala kadarnya ketimbang mengupayakan yang terbaik. Bahkan pada bagian terpenting dalam hidup kita, kita tidak memberikan yang terbaik, tidak all out. Pada akhir perjalanan kita akan terkejut saat melihat apa yang telah kita lakukan dan menemukan diri kita hidup di dalam sebuah rumah yang kita ciptakan sendiri. Seandainya kita menyadarinya sejak semula, kita akan menjalani hidup ini dengan cara yang jauh lebih berbeda. Renungkanlah bahwa kita adalah si tukang kayu. Renungkanlah rumah yang sedang kita bangun. Setiap hari kita memukul paku, memasang papan, mendirikan dinding dan atap. Mari kita selesaikan rumah kita dengan sebaik-baiknya, seolah-olah hanya mengerjakannya sekali saja dalam seumur hidup kita. Biarpun kita hanya hidup satu hari, maka dalam satu hari itu kita pantas untuk hidup penuh keagungan dan kejayaan. Hidup kita esok adalah akibat sikap dan pilihan yang kita perbuat pada hari ini. Demikian kisah tentang The Builder. Dan kita masuk pada firman Tuhan yang judul perikopnya adalah kesalehan Ayub dicoba. Ya, di Ayub 1 ayat 1 sampai 22, Bapak Ibu saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, tidak terhitung ya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa.
Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, sekarang yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kisah selanjutnya kita tahu bagaimana iblis menghancurkan semua harta benda milik Ayub yang tadi telah disebutkan. Ternaknya semua dirampok, ya. Anak-anaknya semua mati, ya, roboh rumahnya pada waktu mereka sedang pesta. Semua budak-budaknya diambil, dicuri, ya, dan lari, ya. Semuanya habis, harta bendanya Ayub habis dan hilang, musnah, ya. Bahkan di situ dikisahkan ada api yang turun dari langit membakar semua propertinya Ayub. Dan itu semua terjadi dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Dan itulah kita melihat bagaimana Ayub yang tadinya dia begitu rupa terkaya di daerah timur, ya, dan dia kehilangan semuanya. Kita lihat dulu prestasi Ayub, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana sih latar belakangnya Ayub? Hari ini saya tidak ingin membahas tentang pencobaannya Ayub, ya, tetapi saya ingin membahas apa yang terjadi pada Ayub, ya, sebelum dan sesudah percobaan, terutama pada karakter unggul yang Ayub alami, yang Ayub rasakan, ya. Yang pertama, prestasi Ayub adalah dia adalah orang yang paling kaya di negerinya. Dicatat yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, ya Bapak Ibu sekalian. Di Ayub 1 ayat 3 dikatakan dia yang terkaya di wilayah timur pada waktu itu. Yang kedua, prestasi Ayub, dia dipuji oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin, ya, Tuhan memuji Ayub karena Tuhan sudah memperhatikan Ayub sedemikian lama dan dia mengenal pribadi Ayub, ya, dan dipuji di depan semua anak-anak Allah lainnya, ya, yang menghadap Tuhan pada waktu itu, dan salah satunya ada iblis di situ. Atas kesalehannya di hadapan iblis dan sisi surga, dia dipuji oleh Tuhan. Ayub 1 ayat 8, ya. Dan kemudian poin yang ketiga adalah dia adalah pengelola yang baik. Kita lihat tadi, ya, di Ayub 1 ayat 2 sampai 3, Ayub mampu mengelola dan mengembangkan semua potensi serta sumber daya yang dipercayakan Tuhan padanya. Saya percaya kambing dombanya tadinya nggak langsung 7.000, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dari sedikit dia mampu kelola itu, ya, ternak-ternaknya, terus kemudian keledainya, untanya, ya, bahkan budak-budaknya, semua dia kelola dengan baik, semua dia atur dengan baik, ya, sehingga semakin bertambah kaya dan semakin maju. Karena Ayub adalah seorang pengelola yang baik, seorang yang bisa dipercaya, seorang bisnismen yang benar-benar bisa dipercaya. Dan yang poin keempat, prestasi Ayub adalah dia adalah suami dan ayah teladan. Ayub 1 ayat 5 berkata, Ayub mengambil tanggung jawab untuk mengadakan pengudusan dan mempersembahkan korban pada Tuhan untuk seluruh keluarganya. Dan itu dilakukannya tiap-tiap kali ketika anaknya selesai berpesta. Dia lakukan. Nah, a man standing in the gap. Ayub adalah seorang yang berdiri di dalam celah antara Tuhan dengan keluarga. Dia mengambil peran sebagai pendoa syafaat. Dia berdiri, dia mempersembahkan korban. Ya, tadi kita lihat, ya, ini merupakan highlight dari poin 4. Suami dan ayah teladan, ya. Ayub 1 sampai 5, saya ulangi lagi, saya baca. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu,
Ayub memanggil mereka, anak-anaknya dipanggil, dikuduskan. Keesokan harinya dia pagi-pagi bangun mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi kalau anaknya 10 ekor kambing domba dia korbankan. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Bapak Ibu sekalian, sekalipun Ayub berpikir sedemikian rupa, walaupun anakku tidak mengucapkan kata-kata mengutuki Tuhan, walaupun cuma di dalam hati, dan di dalam hati nggak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian, tetapi Ayub memproteksi, dia mengambil peran, dia berdiri, a man standing in the gap, dia minta pengudusan dan pengampunan dari Tuhan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Demikian dia begitu rupa Ayub menjaga hati nuraninya untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Nah, Tanah Uz adalah sebuah tempat yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, terutama kitab Ayub yang dimulai dengan kalimat tadi itu ya, ada seorang laki-laki di Tanah Uz bernama Ayub. Nah, konsensus cendekiawan tidak mengidentifikasikan negara sebenarnya, yang diidentifikasikan dengan Uz. Menurut gulungan perang, salah satu gulungan Laut Mati, Tanah Uz berada di luar Efrat, mungkin memiliki hubungan dengan Aram. Uz terkadang diidentifikasi dengan kerajaan Edom, yang berada di sekitaran wilayah modern barat daya Yordania dan selatan Israel. Ratapan 4 ayat 21 menyatakan, bergembira dan bersukacitalah, hai putri Edom, engkau yang mendiami Tanah Uz. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tanah Uz itu ada di luar wilayah Israel, tepatnya di wilayah Edom, ya di perbatasan Yordania dan Israel. Nah, kapan Ayub dicobai? Setelah ia memiliki karakter unggul atau sebelum ia memiliki karakter unggul? Kalau tadi mendengar kisahnya Bapak Ibu sekalian, ya, Ayub sudah membangun karakter unggul di dalam dirinya, bahkan sebelum pencobaan itu datang. Sebelum ujian Ayub itu dinyatakan. Maka dia telah membangun karakter unggul di dalam dirinya sedemikian rupa. Tiap-tiap hari. Melalui apa yang dia mengerti tentang Tuhan. Melalui apa yang dia mengerti tentang menyenangkan hati Tuhan dengan korban bakaran. Dan bagaimana menjaga sikapnya dia. Bagaimana mengelola segala sesuatu dengan baik. Bagaimana dia menjadi orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, dan orang yang berani melakukan terobosan-terobosan di dalam bidangnya dia. Ya, dia Ayub sedemikian rupa membangun karakter unggul, dan dia melakukan banyak hal di dalam keluarganya, di dalam usahanya, di dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya. Nah, Ayub tidak pusing dengan masalah atau dengan ujian yang harus dihadapi di depan. Ia sibuk membangun karakter unggul dalam dirinya. Sehingga saat ujian atau masalah itu datang, ia lebih daripada siap. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya kita berpikir, oh, masalah apa lagi yang ada di depan kita? Masalah apa lagi nih? Ya, hari ini saya menghadapi masalah ini. Oh, nanti besok saya akan hadapi apa lagi gitu. Ya. Tetapi kalau kita belajar dari Ayub, Ayub nggak sibuk dengan masalah yang akan datang, tapi ia sibuk membangun karakter unggul di dalam dirinya. Sehingga saat ujian atau masalah datang, ia lebih daripada siap. Nah, kita jangan fokus pada masalah, hingga tidak mempersiapkan diri, membangun karakter unggul di dalam diri kita masing-masing. Masalah bisa datang dan pergi. Ya, masalah tidak akan bertahan selamanya. Namun karakter melekat pada pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Cara kita menghandle suatu masalah, cara kita menyelesaikan suatu masalah, ya, itu membentuk karakter kita. Tetapi karakter itu harus mulai dibangun sebelum masalah itu datang, supaya ketika masalah-masalah datang, kita bisa menyelesaikannya dengan karakter unggul, dengan nilai-nilai Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, sebagai seorang pebisnis, orang terkaya di Timur, kepala rumah tangga, dan berbagai posisi serta jabatan lainnya, saya percaya Ayub itu bisa jadi dia ketua asosiasi apa di sana, terus kemudian dia memimpin sebagai direktur apa di sana, CEO apa di sana, dan seterusnya berbagai jabatan Ayub karena dia orang terkaya di Timur ya. Ayub seharusnya sibuk dan memiliki banyak
masalah atau ujian yang harus dia hadapi. Ya, udah pasti Bapak Ibu, dia banyak masalahnya. Namun semua itu dapat ia lalui dengan hikmat dan karakter unggul yang ia bangun dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Jadi ujian Ayub yang tadi kita baca di depan, yang dicatat dalam Alkitab, sebenarnya bukanlah ujian pertama Ayub, ya. Tetapi yang dicatat karena itu merupakan satu ujian yang luar biasa, yang tidak semua orang akan alami dan tidak semua orang sanggup mengalaminya. Tetapi itu dialami oleh Ayub, ya. Kita lihat dia sampai tubuhnya akhirnya mengalami bisul-bisul bernanah sampai dia harus digaruk dengan beling untuk menghilangkan gatalnya, ya. Kulitnya mengelupas dan seterusnya, ditinggalkan banyak orang, bahkan disalah mengerti oleh sahabat-sahabatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ayub adalah orang terbiasa dengan ujian. Tetapi ujian yang dicatat di dalam Alkitab ini ujian yang luar biasa, ya. Tetapi Ayub keluar sebagai pemenang. Kita tahu ending story-nya, ya. Yang pertama, ya, dari the journey dari Ayub adalah ketika Ayub diproses. Ya. Ayub 1 ayat 1 berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses pertama Ayub. Ya. Ayub dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang tekun, orang yang beriman, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu yang pertama dikenal Ayub, ya. Brandingnya Ayub, ya, dikenal karakter unggulnya Ayub. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika proses kedua, Tuhan membanggakan Ayub, ya. Ayub 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan membanggakan Ayub di hadapan semua penghuni surga pada waktu itu. Dan kemudian ada Ayub dicobai oleh iblis. Ayub 2 ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis, ya, minta supaya Ayub itu dijamah sampai pada kesehatannya. Dan itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi nyawanya tidak boleh sampai diambil. Ya. Kemudian kita lihat pada akhirnya Ayub menang. Ayub 42 ayat 10b berkata, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat, double portion dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika Ayub diproses, ketika Tuhan membanggakan Ayub, ketika Ayub dicobai oleh iblis, dan pada akhirnya Ayub menang. Ketika dia menghadapi semua itu dengan karakter unggul yang ada di dalam dirinya. Nah, ini adalah karakter unggul Ayub. Yang pertama adalah saleh dan takut akan Tuhan. Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi pertama karakter unggul Ayub adalah dia saleh dan takut akan Tuhan. Ya, benar-benar mengerti. Ya, benar-benar mengerti mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, walaupun pada waktu itu patokannya hukum Taurat, tetapi Ayub benar-benar saleh dan mengikuti, takut akan Tuhan. Ya, dia benar-benar beribadah kepada Tuhannya. Ya, tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan atau hal yang mencederai perasaan Tuhan. Yang kedua adalah dia setia dengan satu istri. Bapak Ibu, dia tidak berpaling ke lain hati. Cukup dengan satu istri saja yang ia cintai dan berkomitmen atasnya. Ayub 31 ayat 1 berkata, tulisan dari Ayub, ya, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Jadi benar-benar Ayub cuma dengan satu istrinya. Walaupun istrinya mengecewakan dia, yang sempat berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, istrinya sampai berkata seperti itu. Tetapi dia tetap setia kepada istrinya. Ya, makanya ketika Tuhan memulihkan dia, ya, mengembalikan, akhirnya memberikan 10 anak lagi kepada Ayub. Itu pun melalui istri yang sama, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak meninggalkan istri pada masa mudanya. Dan yang ketiga adalah
no complaint. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah ada kata komplain dari Ayub, keluar dari mulut Ayub. Ya. Dan yang keempat, a man of integrity. Kejujuran dan kerendahan hati Ayub sangat membantu dia melalui berbagai badai di dalam kehidupan. Dia adalah manusia yang penuh dengan integritas. Menjaga integritasnya dia. Terbukti di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam segala hal. Dia adalah manusia yang berintegritas, yang antara perkataannya, pikirannya dan hatinya itu klop, ya. 3 hal itu ya, pikiran, perkataan dan hati, satu line, satu jalur gitu ya, tidak berbeda. A man of integrity, ya. Nah, Ayub juga mengalami progresivitas dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Kita lihat di atas garis merah itu kitab Ayub 1 ayat 5, 20, ayat 20, 22, kitab Ayub 2 ayat 9 sampai 10, kitab Ayub 4 sampai 37 ya, itu perkataan dan diskusi dari sahabat-sahabat Ayub. Kita melihat pada fase di sebelah atas garis merah itu Ayub belum mendapat pewahyuan dari Tuhan, sehingga pengenalannya akan Tuhan sangat terbatas. Ya. Makanya kalau kita lihat diskusinya antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya itu Elifaz, Bildad dan Zofar itu saling ada disalah mengertikan, ya, dibilang Ayub penuh dengan dosa, dia harus bertobat dan seterusnya, dituduh yang enggak oleh sahabatnya dan seterusnya. Dan tapi pada fase di bawahnya, ya, di sebelah bawah garis merah itu, ketika Tuhan berbicara dan tanya jawab dengan Ayub, ya, di dalam Ayub 38 sampai 41 Tuhan tuh berbicara dengan Ayub. Cuman berdua aja, Tuhan dengan Ayub aja, ya. Ayub mendapatkan pewahyuan baru dan pengertian baru tentang Tuhan yang ia sembah selama ini. Sehingga pada poin akhirnya di kitab Ayub 42, kata Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada terjadi progresivitas pengenalan akan Tuhan. Ayub bertambah mengenal Tuhan ketika ia melewati badai, ketika ia melewati pencobaan, ya. Dia semakin mengenal Tuhan, ya. Bukan saja mendengar tentang Tuhan, tetapi memandang Tuhan secara langsung. Nah, Ayub adalah manusia yang telah selesai dengan dirinya sendiri 100%, ya. Ayub telah selesai dengan dirinya sendiri, artinya tidak memiliki keinginan yang signifikan yang harus ia kejar. Dia udah punya segalanya. Tetapi hidupnya diisi dengan mengucap syukur dan mencari perkenanan Tuhan. Nah, saya bacakan dari 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Ibu sekalian, Ayub keluar dari dapur perapian. Ayub keluar dari dapur pengujian. Dan kelihatan sekali pekerjaan, karakter yang selama ini dia lakukan. Ya, hari Tuhan itu menyatakannya, dikatakan, ya, di dalam 1 Korintus ini. Dan itu benar-benar terbukti. Karakter Ayub selama ini, karakter unggul Ayub, segala sesuatu yang ia bangun, ya, dia membangun kehidupan rohaninya, dia membangun karakter unggul di dalam dirinya, dia membangun persahabatannya dengan Tuhan, dia membangun relationship-nya dia dengan Tuhan, menjaga keluarganya, menjaga usaha pekerjaannya dia dengan penuh integritas. Ya. Dia lakukan semua itu, dan semua itu akhirnya terbukti, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tuhan mengembalikannya double portion, 2 kali lipat setelah dia melalui masa-masa sulit, ketika dia melalui pengujian-pengujian, dan Tuhan membawa dia naik, go to the next level, naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ketika dulu dia dipercaya sekian, tetapi ketika dia melalui proses dapur api, Tuhan mempercayakan hal yang lebih lagi. Bahkan namanya dicatat di dalam kitab suci. Dan ini adalah benar-benar kisah yang spektakuler,
bagaimana Ayub menyelesaikan semuanya. Dia melakukan tugasnya selama di muka bumi dengan sangat-sangat excellent. Diberi nilai triple A seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, masalah atau ujian tidak membentuk karakter kita. Masalah atau ujian hanya memperlihatkan respon kita sebagai hasil karakter yang kita bangun selama ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau lihat karakter yang selama ini Bapak Ibu bangun, ketika ada masalah, ketika ada ujian, itu kelihatan Bapak Ibu sekalian. Ya, respon kita itu adalah karakter yang selama ini kita bangun. Jadi Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita membangun karakter kita, karakter unggul kita berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Kita lakukan, kita bangun karakter kita menjadi manusia yang penuh dengan integritas, yang takut akan Tuhan, yang saleh hidupnya, yang tidak bercacat celah, dan membangun kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh dengan perkenanan Tuhan. Nah, Ayub menjaga karakter unggul sebagai kunci hidup berkemenangan. Dan Ayub tidak mengkompromikan atau mendegradasi karakter unggul dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Saya selesai Bapak Ibu sekalian. Besok kita akan dilayani dalam Morning Chapel oleh Bapak Pendeta Cornelius Watimena dengan tema Merdeka dari Perhambaan Dosa. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki karakter unggul di dalam diri kami masing-masing. Membangunnya Tuhan seperti Ayub membangunnya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk melalui segala prosesnya. Supaya kami memiliki bagian, yaitu karakter unggul di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika masalah-masalah datang, kami menghadapinya dengan karakter unggul yang ada di dalam setiap kami. Dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dalam Morning Chapel. Kiranya berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Berkat kesehatan, berkat pertolongan, berkat kemurahan, berkat anugerah Tuhan, dan berkat-berkat rohani lainnya. Hikmat Tuhan berlimpah-limpah turun atas setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan menyerahkan kehidupan kami hari ini. Bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara besar dan perkara gagah perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.